Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Hari ini kita bergerak maju, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Hal yang kudus dan berharga. Itu judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Matius 7 ayat yang ke-6, firman Allah berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Bapak Ibu, dalam khotbah di bukit ini Bapak Ibu, Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7, maka ayat ini menurut para sarjana yang menyelidiki, para ahli perjanjian baru Bapak Ibu, ini adalah salah satu ayat penginjilan, di mana Tuhan Yesus memberi amanat kepada murid-muridnya, kepada anak-anak Tuhan warga kerajaan Allah, untuk memberitakan tentang Dia, Raja di atas segala raja. Nah, ada kata-kata yang kita perlu renungkan bersama-sama. Yesus berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus. Apa itu barang yang kudus, Bapak Ibu? Lalu kemudian, jangan kamu melemparkan mutiaramu. Apa itu mutiara? Beberapa penafsir mengatakan barang yang kudus itu perjamuan kudus. Lalu kemudian mutiara itu tentang firman Allah. Tapi bagi saya Bapak Ibu, saya menafsirkan barang yang kudus dan mutiara sama saja. Artinya adalah firman Allah yang kudus. Bapak Ibu, jangan memberikan firman Allah yang kudus kepada anjing atau kepada babi. Apa itu anjing? Apa itu babi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Para penafsir juga mengatakan kalau babi itu pasti orang-orang dari komunitas yang tidak percaya Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang fasik itu, di konteks zaman Tuhan Yesus, orang-orang di luar dari non-Yahudi barangkali, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ayat ini jelas memberitahu artinya adalah orang-orang di luar dari warga kerajaan Allah. Lalu anjing adalah orang-orang yang merendahkan kekristenan, orang-orang yang merendahkan Injil, orang-orang yang merendahkan firman Allah. Jadi sama dengan ayat ini mau mengatakan begini, Tuhan Yesus berkata, jangan memberikan firman Allah yang kudus itu, firman Allah yang berharga itu, seperti mutiara, dia bernilai luar biasa. Jangan sembarang memberikan kepada orang-orang tertentu. Nanti diinjak-injak malah kemudian menyerang kamu dan melukai kamu. Apa sih maksudnya Bapak Ibu? Sederhananya, ayat ini mau mengatakan, Bapak Ibu dan saya, waktu kita memberitakan Injil, waktu kita memberitakan firman Allah, ingat, ada orang-orang yang memang tidak layak beroleh anugerah itu. Ada orang-orang yang tidak pantas untuk menerima firman Allah yang kudus dan suci. Mereka telah terus-menerus kita injili barangkali. Orang-orang ini terus-menerus kita beri nasihat yang baik. Orang ini terus-menerus kita memberikan bimbingan supaya dia percaya Yesus Tuhan, supaya hidupnya diselamatkan, supaya rumah tangganya lebih baik dan harmonis. Kita memberi nasihat kepada mereka. Kita memberi konseling yang panjang. Tapi orang-orang ini terus-menerus menolaknya. Bahkan barangkali meremehkannya seperti anjing dan babi. Tidak mengerti apa itu mutiara. Tidak mengerti apa itu barang yang suci. Mereka memperlakukan anak-anak Tuhan, memperlakukan hamba-hamba Tuhan, memperlakukan orang-orang percaya dengan merendahkan begitu rupa. Mereka mengabaikan kekristenan dan bahkan menghujat kekristenan. Bapak Ibu, jika kita terus-menerus memberikan ini kepada mereka, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, engkau seperti memberikan mutiara kepada anjing dan babi. Itu tidak benar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika kita telah terus-menerus memberitakan Injil kepada orang tersebut, sesungguhnya padahal orang itu telah menolak, padahal orang itu barangkali telah menghina dan meremehkan, maka kita berlaku tidak adil kepada orang-orang yang mungkin menerima Injil, kepada orang-orang yang lain yang sebenarnya kita punya kesempatan untuk beritakan Injil kepada mereka, tapi karena kita terus kepada orang-orang yang merendahkan ini, Bapak Ibu, maka kita sedang berlaku tidak adil. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak boleh seperti itu. Poinnya Bapak Ibu, waktu kita mau memberitakan Injil, waktu kita mau memberi nasihat, ingatlah baik-baik Bapak Ibu. Jika terus-menerus orang tersebut menolaknya, Bapak Ibu, maka kita akan mengangkat jubah kita pindah. Kita berikan penginjilan kepada orang lain. Kita beri nasihat kita kepada orang lain. Daripada memberikan firman Allah yang kudus kepada anjing dan babi yang cuma hanya diinjak-injak dan kemudian menyerang kita kembali. Bapak Ibu, kita menghargai firman Allah.
kita menghormati firman Allah, kita melakukan firman Allah. Begitu juga waktu kita berbagi firman Allah, kita berbagi kepada orang yang tepat. Mari kita merenungkan firman Allah sambil kita beraktivitas Bapak Ibu. Biarlah kita merenungkan firman Allah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.